Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara tahukah kerinduan Bapa kita di surga kepada kita orang percaya? Bapa di surga merindukan kita bisa berbuah lebat di dalam Kristus. Saudara, mengapa Allah menginginkan engkau dan saya berbuah lebat? Sebetulnya supaya engkau bisa bersuka cita karena engkau sudah diselamatkan Tuhan. Engkau bisa diteguhkan imanmu karena engkau tahu engkau adalah anak-anak Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita pasti menyetujui kalimat seperti ini. Ada sebab, ada akibat. Tidak ada api, tidak ada asap. Jadi segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Dan sesuatu yang terjadi itu dapat merupakan akibat dari sesuatu yang lain. Mungkin ada yang bertanya di dalam hati kita, apa sih tandanya? Saya ini memang seorang yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus sehingga saya boleh percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, memang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus itu mencelikkan mata rohani kita sehingga kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Namun ada kalanya, saudara, itu tidak ada tanda-tanda lahir yang mencolok. Memang ada orang lahir baru bisa berekspresi dia menangis terharu. Namun ada orang lain yang tidak demikian. Sekarang setelah jadi orang Kristen, apakah memang ada tanda-tanda yang dapat saya lihat atau saya alami sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali? Saudara, bayangkan, jikalau HP saudara diisi baterai dengan tegangan tinggi, apa yang terjadi dengan HP saudara? Tentu, saudara, HP-mu akan terbakar, bukan? Namun jika HP itu diisi dengan tegangan yang sesuai dengan kapasitas HP, maka HP itu menjadi berguna. Itulah yang saya sebut dengan sebab akibat. Mungkinkah seseorang yang dijamah oleh kasih Tuhan yang indah itu tidak memberikan impact apa-apa dalam kehidupannya? Tentu tidak mungkin, bukan? Saudara, mari kita membaca Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 33. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya.
Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah, yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir, dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas, anaknya itu, di pegunungan Efraim. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini adalah kelanjutan dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 13. Yosua mengisahkan karya Tuhan dari nenek moyang mereka sampai kepada bangsa Israel yang telah menetap di tanah perjanjian, agar mereka dapat mengenal Tuhan dan pekerjaannya secara jernih, serta melihat aliran kasih Tuhan yang tiada terperikan itu meliputi hati mereka. Pada saat yang seperti ini, saudara, kasih Tuhan itulah yang menggerakkan dan menggentarkan hati orang-orang Israel. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, menerima anugerah Tuhan dan hidup bersungguh-sungguh di dalam Tuhan adalah pasangan yang tidak pernah dapat dipisahkan. Yang pertama adalah benih yang hidup. Yang kedua adalah buah yang dihasilkan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Saudara, Yosua sudah lanjut usia, dan Yosua tidak bisa menemani umat Tuhan selama-lamanya. Disitulah saudara-saudara, sebelum perpisahan dengan umat Tuhan, Yosua mengkonfirmasi akan iman daripada bangsa Israel. Saudara-saudara, mereka bukan hanya harus mengasihi Tuhan sepanjang perjalanan dan semasa perang, namun mereka harus tetap mengasihi Tuhan di tanah yang damai, di tanah yang subur, di tanah yang diberkati, yaitu di tanah perjanjian, di hidup yang baru, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka bisa masuk tanah perjanjian semata-mata anugerah Tuhan. Saudara-saudara, anugerah Tuhan dan hidup bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu adalah pasangan yang tidak pernah terpisahkan. Karena anugerah yang Tuhan berikan kepada umat Israel itu bagaikan benih yang hidup, yang pada akhirnya setelah mereka menjadi umat Tuhan dalam hidup yang baru, menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu saudara buah kasih, yaitu mengasihi Tuhan dalam hidup mereka, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya yang digambarkan sebagai umat Tuhan, yaitu bangsa Israel pada masa lalu. Saudara, sebagaimana orang Israel masuk tanah perjanjian semata-mata anugerah Tuhan, karena Tuhan yang berperang bagi mereka, mengalahkan sekian banyak raja-raja dan kerajaan. Saudara, demikian juga kita menjadi umat Tuhan, menjadi orang percaya karena Kristus telah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa si jahat. Sehingga kita boleh menjadi miliknya, saudara. Itulah anugerah yang Tuhan berikan. Dan saudara, itulah benih hidup yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Roh Kudus. Dan saudara, kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kehidupan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara, itulah buah daripada benih yang hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau dan saya bisa sungguh-sungguh mengetahui jati dirimu di dalam Kristus, yaitu dari buah-buah yang engkau hasilkan. Bukan dengan kekuatanmu, tetapi dengan kerelaanmu, mau dipimpin oleh Roh Kudus, dengan kerelaanmu, mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika buah itu muncul, maka kita akan tahu sudah ada benih yang hidup
yang ditanam di dalam kita. Yaitu benih ilahi itu. Yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan kita tahu, kita adalah orang yang telah diselamatkan Tuhan. Dan ketika kita tahu itu, saudara, kita akan berjalan dengan mantap, dengan iman, tidak tergoyangkan, dan kita belajar menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Yang kedua, saudara, saudara, tidak ada sepotong janji Tuhan yang Tuhan tidak sanggup genapi. Bahkan janji-janji yang kelihatan sudah begitu lama, namun Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tulang-tulang Yusuf yang dibawa oleh orang Israel dari Mesir, dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Saudara, menarik sekali tentang tulang-tulang Yusuf, saudara. Saudara, tulang-tulang Yusuf ini dikisahkan di kitab Kejadian pasal 50 ayat 24-26 dikatakan begini. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Saudara, ini luar biasa sekali, bukan? Saudara, janji Tuhan begitu lama, saudara, sejak zaman Abraham, kemudian kepada Yakub dan kepada Yusuf, saudara. Saudara, Yusuf percaya 100% kepada janji Tuhan meskipun itu akan terjadi begitu lama, saudara. Yusuf berkata, Tuhan pasti memperhatikan kamu pulang ke tanah perjanjian. Dan dia titip pesan, tulang-tulangku jangan lupa dikubur di tanah perjanjian. Saudara, di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17-19 berkata begini. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan sampai bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita baca dari kitab Yosua ini, saudara, bukankah apa yang Tuhan janjikan pada masa lalu begitu lama, ternyata tulang-tulang Yusuf dikuburkan di tanah perjanjian. Saudara, benarlah apa yang dikatakan Yosua pasal 23 ayat 14 berkata begini, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa lama janji Tuhan kepada Yusuf? Sampai akhirnya tulang-tulang itu dikuburkan di tanah perjanjian. Saudara, tulang itu sudah berjalan di padang belantara yang tidak menentu seperti itu. Tetapi Tuhan memimpin dengan tiang api dan tiang awan. Sampai akhirnya mereka berjejak di tanah perjanjian dengan Tuhan yang berperang atas orang-orang penduduk di sana. Dan akhirnya mereka bisa menguburkan tulang-tulang Yusuf. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak dipenuhi. Meskipun berapa lama Allah sudah berjanji, Allah tidak pernah melupakan janjinya. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah engkau dan saya mengalami janji itu? Bukan tergantung kepada Tuhan, karena Tuhan dia memegang janjinya. Tapi bergantung kepada kita. Apakah saya memegang janji Tuhan sebagaimana Yusuf memegang janji Tuhan, dan dia berkata, tolong tulang-tulangku dibawa ke tanah perjanjian. Dia tahu Tuhan tidak pernah mengingkari janji,
Dan Tuhan menggenapi janjinya. Meskipun Yusuf sudah meninggal dunia sekian lama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya kepada kita orang percaya. Sampai ke seluruh keturunan kita. Karena Dia yang berjanji. Dia setia kepada janjinya. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, gembala yang baik. Oleh karena itu saudara, mari kita selalu pegang janji Tuhan. Apapun kondisi hidup kita, situasi kondisi tidak mempengaruhi janji Tuhan. Tuhan, Dia berdaulat untuk menggenapinya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi mengkonfirmasi hati kami. Bahwa Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Tuhan yang setia kepada janji-Mu. Dan kami aman di bawah lindungan-Mu. Sebagaimana bangsa Israel melalui tanah perjalanan padang belantara tidak menentu. Tetapi mereka pasti mencapai tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.